Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 771-775. Selamat bersantai. Bab 771. Penguasa dinasti berbeda dari negara pada umumnya. Mereka berdiri di atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, keluarga, dan klan. Mereka mengumpulkan kekayaan di area di dekatnya dan merupakan entitas yang paling tinggi di antara semuanya. Penguasa dinasti Gan yang Agung, Kaisar Suci Gan yang Agung, pernah membunuh jutaan orang karena amarahnya dan mewarnai langit merah dengan darah. Bahkan kelompok kekuatan 2 dan 3 bintang dapat diguncang oleh penguasa dinasti. Penguasa dinasti mengeluarkan peraturan hukum bahwa tidak ada yang dinasti lain yang dapat terbentuk di dalam wilayah mereka. Secara teori, aliran suci 10.000 dikendalikan oleh penguasa dinasti Gan yang Agung. Misi ini, sepertinya tidak diatur oleh klan, tetapi misi ini diatur oleh penguasa dinasti Gan yang Agung. Zhao Feng mengetahui maksud di balik hal ini. Zona Kepulauan Besar Tianfeng memiliki pasukan yang berasal dari penguasa dinasti Gan yang Agung yaitu Istana Bangsawan. Istana Bangsawan dimiliki oleh seorang bangsawan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Kekaisaran Gan yang Agung dan mereka menguasai seluruh zona Kepulauan Besar Tianfeng. Sumber daya tempat ini sudah melampaui sumber daya di zona Kepulauan Tianlu dan zona Kepulauan Bunga Hijau. Apakah semua orang sudah berkumpul di sini? Aku akan memanggil nama satu persatu. Aura yang kuat terpancar dari tetua yang menggunakan jubah putih. Tetua berjubah putih akan bertanya ke siapapun yang tidak dikenalnya tentang keahlian yang mereka miliki. Ketika dia membaca nama, Zhao Feng, dia berhenti sejenak. Keahlianku adalah menjinakkan hewan buas. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan mengelus bulu kucing kecil yang lembut dan menjawab dengan nada yang pelan. Tetua berjubah putih menunjukkan ekspresi aneh. Bocah yang berada di tingkat mistik sejati yang ada di hadapannya tidak menunjukkan rasa hormat atau kagum dengan panglima penguasa di level alam inti asal besar. Di sisi lain, tatapan dingin terpancar dari mata Guang Tian. Zhao Feng, misi ini akan menjadi misi terakhirmu. Guang Tian menyembunyikan emosinya saat berjalan menghampiri dan memulai pembicaraan dengan Wan Rong yang berada di sebelah Zhao Feng. Dia menyukai sikap tenang dan kecantikannya. Di masa lalu, dia telah mendapatkan kepercayaan dan niat baik dari Wan Rong, namun, Guang Tian menyadari bahwa Zhao Feng dan Wan Rong memiliki hubungan yang sangat dekat karena Wan Rong selalu tersenyum di depan Zhao Feng. Bajingan, aku akan membiarkan dirimu merasa puas beberapa hari ini. Guang Tian memendam rasa ketidaksukaan di dalam hatinya. Kelompok itu segera memasuki kapal lautan tanpa batas dan keluar dari zona Kepulauan Besar Tianfeng. Saat mereka memasuki lautan tanpa batas, Zhao Feng menatap gelembung samar berwarna ungu mengelilingi zona Kepulauan Besar. Dia dapat melihat garis besar sungai-sungai dan pegunungan. Sebuah zona kepulauan yang memiliki luas 5-10 kali lipat lebih besar daripada zona kepulauan yang biasa disebut sebagai zona kepulauan besar, dan lingkungannya juga lebih baik daripada zona kepulauan biasa. Zhao Feng juga menyadari bahwa, semakin dekat dengan zona benua, semakin tebal dan padat pun sumber energi murni langit dan buminya. Bahkan tekanan udaranya pun akan sedikit lebih kuat. Ini artinya jika ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota di Lautan Chang, mereka hanya bisa menghancurkan sebuah desa di zona benua. Kecepatan dari kapal lautan tanpa batas sangatlah cepat, kecepatannya hampir menyamai kapal hantu. Sudah jelas terlihat bahwa penguasa dinasti Gan yang Agung lebih maju daripada Lautan Chang. 3 hari kemudian, kapal memasuki zona kepulauan yang mirip dengan benua bunga biru dengan sedikit sumber energi murni dari langit dan bumi. Ini ada zona kosong, semuanya, bersiaplah untuk berperang. Tetua berjubah putih berteriak. Zhao Feng membuka matanya dan berhenti berlatih. Selama beberapa hari terakhir, latihannya telah berhasil mencapai puncak tingkat mistik sejati, dan dia akan segera bisa menerobos tingkat penguasa sejati. Zhao Feng merasa puas dengan kemajuannya. Wosh! Kapal laut berhasil melewati penghalang udara dan menyebabkan percikan api di udara. Zona kepulauan ini mirip dengan benua bunga biru, Zhao Feng mendesah dalam hati. Sepengetahuannya, zona kosong ini adalah batas dari wilayah zona kepulauan besar Tianfeng. Zona kepulauan ini sangat kacau, dan tidak ada yang peduli dengan tempat ini. Selain itu, penguasa dinasti Gan yang Agung tidak dapat melakukan apa-apa terhadap Lautan Chang. 2 jam kemudian, sebuah istana muncul di depan mata. Bunuh semua orang yang ada di dalam istana dan semua pesilat di tahapan alam roh sejati yang melarikan diri, perintah tetua berjubah putih. Segera setelah perintah dari tetua, sebuah ledakan terdengar. Boom! Sebuah kapak level bumi,
turun dari udara dan meluncur ke arah istana. Hanya dalam sekejap mata, istana runtuh dan rata dengan tanah. Kota di mana istana itu berada juga dilanda gelombang kepanikan dan teriakan mulai terdengar. Semua pesilat di tahapan alam inti asal dan tingkat penguasa sejati diserang oleh sebuah mata merah. Untuk menunjukkan penguasa dinasti bahwa kekuatan mereka tidak lemah. Namun, kelompok yang sekarang sedang menyerang mereka dipimpin oleh seorang panglima penguasa di level alam inti asal besar dan semua panglima penguasa memiliki senjata level bumi yang lengkap. Selain itu, kekuatan dari ketua aliran 2 bintang, dengan mudah terlampaui oleh mereka yang lahir di zona kepulauan ini walaupun memiliki tempat berlatih yang sama. Peperangan pun dimulai. Pada awalnya penguasa dinasti berhasil untuk melawan kembali, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dibantai habis-habisan. Penguasa dinasti dari benua bunga biru mungkin hancur seperti ini, gumam Zhao Feng. Dia bertanggung jawab untuk pesilat di tahapan alam roh sejati yang melarikan diri. Kalian semua adalah seperti katak di dasar sumur namun kalian berani mencuri kekayaan dari penguasa dinasti Gan yang agung. Kekuatan panglima penguasa berjubah putih sangatlah hebat, dia membunuh 2 pesilat ahli di tahapan alam inti asal. Pada saat ini, ada beberapa pesilat ahli alam inti asal yang menyerangnya, tapi mereka dikalahkan olehnya sendirian. Saat bertarung, tetua berjubah putih bahkan memberi perintah untuk mengejar beberapa orang yang melarikan diri. Zhao Feng, Wan Rong dan pesilat di tahapan alam inti asal bertanggung jawab untuk membunuh orang yang lebih lemah. Dengan perlindungan dari beberapa ahli, beberapa kekaisaran pribumi melarikan diri ke tempat tersembunyi untuk mencari keselamatan. Zhao Feng adalah salah satu yang bertanggung jawab untuk mengejar kekaisaran pribumi yang melarikan diri. Bahkan beberapa kaisar melawan balik dan terbunuh atau memohon untuk dapat hidup sambil berlutut. Zhao Feng tidak membunuh orang yang sudah menyerah. Pada kenyataannya, tidak ada yang benar atau salah. Mereka hanya berada di sisi yang berbeda. Sebuah gunung tidak dapat memiliki 2 harimau, dan penguasa dinasti Gan yang agung tidak dapat membiarkan penguasa dinasti lain muncul di wilayah mereka. Pada saat tertentu, awas, ada penyergapan. Zhao Feng menyerbu ke arah lembah dan tiba-tiba mendengar tangisan dari anggota klan lain di dekatnya. Arg, satu pesilat di tahapan alam inti asal dan beberapa pesilat di alam roh sejati telah terbunuh. Siapa itu? Mata Zhao Feng menyipit saat berdiri di belakang burung Yinming. Zhao Feng, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kau yang paling menonjol. Hari ini adalah hari kematianmu, suara serak terdengar ketika seorang tetua pendek dengan menggunakan topeng berjalan keluar. Belati level bumi miliknya masih berlumuran darah. Tidak jauh darinya, ada 7 aura tambahan yang sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka sudah mencapai tahap akhir alam inti asal. Semua anggota kelompok ini menggunakan jubah hitam dan penutup wajah. 2 panglima penguasa dan 6 penguasa alam inti asal lainnya. Sepertinya keluarga Yin memandangku terlalu tinggi, Zhao Feng mengejek. Sikapnya tidak berbeda meskipun ada banyak orang di hadapannya. Adegan ini membuat tetua bertubuh pendek dan kawannya menjadi curiga dan waspada. Dasar pemuda berandalan, kau masih berpura-pura menjadi tangguh meskipun kamu akan mati. Suara dingin seorang wanita terdengar. Suara itu datang dari seorang wanita bertubuh kurus berjubah hitam, dan lapisan api gelap mengelilinginya. Dia telah berlatih jurus langka berbasis kematian dan jiwa, dan tatapannya terkunci pada burung Yinming. Jelas semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Pasti ada seorang mata-mata di dalam kelompok ini. Jika tidak, keluarga Yin tidak mungkin bisa menyergapku dengan keakuratan seperti ini, pikir Zhao Feng, tetapi dia sudah mengetahui siapa mata-mata itu. Alirannya tidak akan terlalu curiga bila Zhao Feng terbunuh dalam misi itu, pelakunya hanya bisa menjebak penduduk asli. Untuk memastikan malam ini singkat, bunuh dia sekarang. Tetua bertubuh pendek mencengkeram belati level buminya dan menghilang di dalam kegelapan. Belati emas yang tajam ditusukkan ke arah Zhao Feng. Kemampuan khusus tetua bertubuh pendek adalah membunuh. Namun, tubuhnya langsung membeku ketika belatinya mendekati tubuh Zhao Feng. Sebuah belati misterius menembus kepala tetua bertubuh pendek itu. Bagaimana bisa, tetua bertubuh pendek membeku ketika darah menetes ke tanah? Orang yang membunuhnya adalah pembunuh profesional, tetapi lebih terampil daripada dirinya sendiri. Meo, seekor kucing kecil berwarna abu-abu muncul di belakang tetua bertubuh pendek dan berubah menjadi seberkas cahaya perak gelap. Lubang berdarah muncul di setiap dada pesilat ahli di tahapan alam inti asal. Pada akhirnya hanya perempuan bertubuh kurus yang tersisa. Mata wanita itu penuh dengan rasa takut dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia telah terpana oleh gerakan kucing kecil.
Zhao Feng baru saja akan balik menyerang ketika ia mendengar suara mendesing. Tuan Muda Zhao Feng, bertahanlah sedikit lebih lama. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Beberapa aura dari pesilat penguasa alam inti asal mulai mendekat. Pemimpinnya adalah seorang tetua berjubah abu-abu yang sudah mencapai tingkat tertinggi penguasa alam inti asal. Dia menggenggam sebuah pedang level bumi dan menusuk wanita bertubuh kurus. Wanita itu akan menghindar, tetapi Zhao Feng segera mendorong telapak tangannya. Telapak tangannya mengandung sihir ketika kabut ilusi muncul. Boom, bam, wanita itu tetap tak bergerak saat serangan gabungan antara tetua berjubah abu-abu dan Zhao Feng membunuhnya. Wosh, wosh, wosh. Tetua dan beberapa pesilat penguasa alam inti asal muncul. Zhao Feng, baguslah kau baik-baik saja. Tetua yang memimpin menghela nafas lega dan mengelap keringat di dahinya. Orang-orang ini adalah tetua dari keluarga Zhao. Mereka menerima beberapa informasi dan datang menyelamatkan Zhao Feng. Tetua dan para paman, kalian ada di sini di saat yang tepat, Zhao Feng berkata dengan pelan. Meo meo, kucing kecil duduk di bahunya dengan ekspresi mengejek. Tetua dan anggotanya tidak dapat berkata apa-apa tetapi tubuhnya basah oleh keringat dan ekspresi mereka sangat canggung. Jika bukan karena kucing kecil, mereka mungkin datang hanya untuk melihat jenazah Zhao Feng. Ini adalah kucing kecil yang aku temukan beberapa bulan yang lalu, Zhao Feng memperkenalkannya. Salam kucing kecil, tetua dan para anggota kelompoknya terlihat memiliki ekspresi yang serius. Kucing itu dengan mudah membunuh para ahli dari keluarga Yin, termasuk panglima penguasa di level alam inti asal besar. Meo meo, kucing kecil memiliki ekspresi yang menyenangkan karena dia bisa bertindak seperti seorang senior. Para tetua keluarga Zhao sangat terkejut. Zhao Feng, aku tidak menyangka kau bisa sangat beruntung. Dengan adanya kucing kecil di sini, kami tidak khawatir akan keselamatanmu, kata tetua berjubah abu-abu. Setelah berbicara sebentar, tiba-tiba ia berkata, Zhao Feng, aku datang untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Aku harap kau sudah siap. Oh, apakah yang ingin kau bicarakan? Uhuk, ini adalah tentang pernikahanmu dengan Nona Sui. Pernikahan, alis Zhao Feng berkerut. Selain masalah pernikahan ini, dia telah memutuskan untuk mencoba memenuhi semua keinginan pemilik asli tubuh ini. Dalam ingatannya, tunangannya Luo Sui adalah seseorang yang memiliki kecantikan yang terkenal dan memiliki aura yang elegan bahkan ketika dia baru berusia 15 tahun. Selain itu, dia sangat berbakat, dia menjadi murid seorang raja di tingkat puncak setahun yang lalu. Dan tentu saja, tidak peduli seberapa menawannya dia, Zhao Feng merasa bahwa dia hanyalah tunangan dari Zhao Feng yang sebelumnya. Hanya pikiran sejati seseorang yang benar-benar penting. Meskipun dia telah bereinkarnasi kembali dalam tubuh baru ini, Zhao Feng masih tetap seorang Zhao Feng. Dia sudah memutuskan apa yang akan dilakukan dengan tunangannya, yaitu memutuskan pertunangan mereka. Tetua berbaju abu-abu itu berkata, Feng, aku tahu kamu sudah lama menyukai Luo Sui, tetapi aku harus memberitahumu tentang sesuatu hal. Mendengar hal itu, Zhao Feng terdiam. Apakah ada sesuatu hal yang telah terjadi di sini? Rupanya, Luo Sui telah berniat untuk memutuskan pertunangan, terutama karena pangeran ke-8 dari penguasa dinasti Gan yang agung telah melihatnya, kata tetua berjubah abu-abu. Zhao Feng bertemu dengan Luo Sui hanya sekali setahun yang lalu. Pada saat itu, Zhao Feng tertarik dengan aura dan kecantikannya, dan Luo Sui tidak memiliki kesan buruk padanya. Lagi pula, Zhao Feng adalah seorang pesilat jenius dan dia dikenal karena penampilannya. Tetua, maksud dari perkataanmu adalah keluarga Luo ingin menarik kembali kata-kata mereka. Mendengar hal ini, Zhao Feng mencoba untuk menyembunyikan keterkejutannya dan kegembiraannya. Menarik kembali kata-kata mereka, itu adalah hal yang bagus. Zhao Feng sangat gembira. Hal yang benar-benar dia inginkan adalah memutuskan hubungan pertunangan antara dia dan Luo Sui, tidak lebih dari itu. Tetua berjubah abu-abu hanya bisa terdiam dan menatap Zhao Feng dengan ekspresi terkejut. Pemuda itu tidak marah seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, dia bahkan tampak bahagia. Keluarga Luo memang memiliki niat untuk menarik kata-kata mereka, tetapi kita harus melihat apa yang akan dikatakan oleh Luo Sui juga. Namun, status pangeran ke-8 adalah seorang bangsawan dan dia memiliki garis keturunan kekaisaran Dao. Keluarga Luo tidak akan bisa menolaknya, kata tetua berbaju abu-abu dengan sungguh-sungguh. Pangeran ke-8, kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao. Zhao Feng merasa bingung. Pangeran ke-8 berada di ibu kota zona benua, bagaimana bisa dia bertemu Luo Sui? Seorang pangeran dari penguasa dinasti Gan yang agung, betapa mulianya status tersebut. Bahkan seorang murid inti dari kelompok Super 3 Bintang pun masih jauh.
Tetua berbaju abu-abu mulai menjelaskan, ini karena kakak laki-laki Luo Sui, Luo Zun. Luo Zun adalah seorang yang luar biasa dan memiliki gelar sebagai pesilat jenius terbaik di zona kepulauan besar Tianfeng. Sekarang ia adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Petik 2. Luo Zun. Ingatan Zhao Feng penuh berisi informasi tentang dia. Zhao Feng yang dulu sangat mengagumi Luo Zun. Luo Zun telah menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan pada usia 32 tahun dan menjadi terkenal di seluruh penguasa dinasti Gan yang agung. Setelah memasuki zona benua, penguasa dinasti memberi Luo Zun gelar kepala distrik, dan ia menjadi teman baik dengan Pangeran ke-8. Baru-baru ini, Luo Zun menemani Pangeran ke-8 ke zona kepulauan besar Tianfeng dan pergi mengunjungi istana bangsawan, di sanalah tanpa sengaja dia bertemu Luo Sui. Petik 2. Tetua berjubah abu-abu menceritakan kisah itu, dan Zhao Feng mulai berpikir. Tanpa diragukan lagi ini adalah sebuah kabar baik baginya. Selain itu, keluarga Zhao di Yunling tidak bisa menyinggung Pangeran ke-8. Jika itu masalahnya, mari kita membatalkan pernikahannya, kata Zhao Feng tegas. Membatalkan pernikahan, tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya merasa sangat aneh. Tidak hanya karena Zhao Feng tidak marah, bahkan dia juga yang menyarankan untuk membatalkan pernikahan. Zhao Feng, itu adalah hal yang bagus karena kamu sudah memikirkannya. Kami sangat khawatir kalau nantinya kakak lelaki Luo Sui akan datang ke aliran suci 10.000 dan akan menekanmu. Itu benar, meskipun Luo Zun itu adalah seorang yang sangat berbakat, tetapi dia juga sangat mematikan dan sangat kuat. Para tetua merasa waspada dan terlihat sangat hormat ketika menyebutkan nama Luo Zun. Jangan khawatir, mari kita mengakhiri pernikahan seperti itu. Zhao Feng melambaikan tangannya seperti tidak sabar. Mata tetua berjubah abu-abu berbinar-binar. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi langsung terdiam. Dia mengamati Zhao Feng dan entah bagaimana, dia merasa bahwa Zhao Feng sangat berbeda. Wosh, wosh, para anggota aliran suci 10.000 sudah tiba saat ini. Di antara mereka adalah Guang Tian. Melihat sosok yang ada di depannya, Guang Tian sangat terkejut. Zhao Feng ini sangatlah beruntung. Para tetua keluarganya tiba tepat pada waktunya. Kemarahan muncul dari mata Guang Tian. Sudah berapa kali Zhao Feng selamat mulai dari hutan Wuyu hingga saat ini. Dia selalu berhasil bertahan setiap saat. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada para senior keluarga Zhao, dan matanya yang tajam melirik ke Guang Tian. Guang Tian tiba-tiba merasakan hawa dingin. Lirikan mata Zhao Feng membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Guang Tian, kau berkali-kali telah bekerja sama dengan keluarga Yin untuk mencoba membunuhku, tetapi dia adalah murid dari seorang raja. Aku akan menunggu saat yang tepat untuk menghabisinya. Zhao Feng sudah mempunyai rencananya sendiri. Di zona kosong, penguasa dinasti baru telah dihancurkan dalam satu malam. Aliran suci 10.000 hanya memiliki sedikit kerugian. Seluruh proses itu hanyalah serangan yang sangat hebat. Di kemudian hari, kelompok itu kembali naik ke kapal mereka, meninggalkan zona kosong, dan meninggalkan sebuah legenda. Hal itu membuat penguasa dinasti menjadi terlarang. Legenda ini akan berlanjut selama beberapa generasi di zona kosong, seperti di benua bunga biru. Di dalam kapal, Wan Rong segera mengetahui berita tentang penyerangan Zhao Feng, dan dia ingin memeriksa cedera yang dialami oleh Zhao Feng. Tidak sulit bagi orang lain untuk melihat bahwa Wan Rong sangat memperhatikan Zhao Feng dengan baik. Melihat Wan Rong dengan tenang dan baik hati mendekati Zhao Feng membuat Guang Tian terbakar api cemburu. Tetapi semua orang dari keluarga Yin sudah tewas saat ini. Zhao Feng merasa tidak berdaya melawan kebaikan Wan Rong. Pada awalnya, untuk mengelabui kecurigaan Wan Rong, dia menggunakan teknik pengendali hati untuk mempengaruhi emosi Wan Rong dan membuatnya berpikir baik tentang Zhao Feng. Namun dia tidak mengira emosi Wan Rong akan berubah seperti saat ini. Zhao Feng tidak berani menggunakan teknik pengendali hati terlalu banyak. Misalnya, jika dia menggunakannya pada Guang Tian, gurunya akan bisa merasakannya. Namun, Zhao Feng harus mengakui bahwa dia menyukai saat menyaksikan Guang Tian merasa cemburu dan marah. Zhao Feng, masih ada 5 bulan sampai dimensi ilusi ilahi terbuka. Jika kau melakukan lebih banyak berusaha, kau mungkin akan memiliki kesempatan. Wan Rong tidak bisa membantunya tetapi mengatakan hal itu agar Zhao Feng mengingatnya. Ketika menyebutkan dimensi ilusi ilahi, beberapa murid junior menjadi sangat bersemangat. Rupanya, dimensi ilusi ilahi adalah dimensi yang ditinggalkan oleh dewa kuno di area ilahi, dan terhubung dengan benua setiap 100 tahun sekali. Dimensi ilusi ilahi berisi sumber daya dari zaman kuno dan zaman imemorial.
Banyak barang-barang yang sudah punah tetapi dapat diperoleh dari dalam dimensi ilusi ilahi. Beberapa murid membicarakan hal itu, bahkan mata Guantian pun menjadi berkilau. Zhao Feng mengetahui apa yang dimaksud dengan dimensi ilusi ilahi dari Wan Rong. Pertama, dimensi ilusi ilahi tidak dimiliki oleh siapapun. Rupanya, dimensi ini diciptakan oleh seorang dewa dan berputar di sekitar zona benua. Dengan kata lain, selama keluarga atau klan memiliki kemampuan, mereka bisa memasukinya. Namun, karena jalur dimensi itu lemah, akan menjadi tidak stabil jika ada orang dari alam dewa kekosongan yang memasukinya. Biasanya, semua kelompok atau aliran dan klan akan mengirim calon raja atau yang lebih rendah statusnya untuk masuk ke dalamnya. Tetapi ada juga beberapa yang mengirimkan orang dari tahapan alam dewa kekosongan dengan aman. Dimensi ilusi ilahi bukanlah warisan, itu hanyalah sebuah dimensi yang terhubung dengan zona benua setiap 100 tahun sekali. Selain itu, tidak ada batasan usia untuk dapat memasuki dimensi itu. Satu-satunya batasan adalah level pelatihan, yang artinya seorang yang sudah ahli pun juga bisa masuk ke dalam dimensi tersebut. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tahapan untuk seluruh zona benua. Orang bisa saja bertemu dengan kaisar, seorang pesilat jenius dari klan keluarga besar, dan bahkan pesilat ahli dari spesies lain ada di sana. Bahkan anggota perguruan dari kelompok kekuatan 3 dan 4 bintang akan muncul di dimensi ilusi ilahi, dan tidak masalah seberapa muda atau tuanya mereka. Ini juga yang menjadi alasan kenapa murid di perguruan pusat sangat tertarik pada dimensi ilusi ilahi. Karena ini adalah dimensi berbeda yang memiliki banyak sumber daya, aku pasti tidak akan melewatkannya, kata Zhao Feng. Saat ini dia seperti anak pesilat setengah dewa, matanya berbinar-binar setiap kali mendengar kata sumber daya dan harta karun. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di kapal tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu bahkan belum berada di tingkat penguasa sejati dan kamu berpikir untuk memasuki dimensi ilusi ilahi untuk bersaing dengan yang lainnya untuk memperebutkan sumber daya. Kata tetua alam inti asal sambil tersenyum. Para generasi pelatih yang lebih tua juga sangat tertarik pada dimensi ilusi ilahi, tetapi ada lebih sedikit tempat bagi mereka karena sebagian besar kelompok ingin meninggalkan mereka untuk para murid generasi muda yang memiliki lebih banyak potensi. Selain itu, ada beberapa keuntungan di dalam ilusi ilahi. Dimensi yang memiliki persyaratan usia dan bakat. Hahaha, Zhao Feng, aku pikir kau harus menunggu kesempatan yang berikutnya dalam 100 tahun lagi. Sepanjang sejarah aliran suci 10.000, para murid yang paling lemah untuk masuk ke sana berada di puncak tingkat penguasa sejati. Guang Tian tertawa ketika dia akhirnya menemukan kesempatan untuk merendahkan Zhao Feng. Tentu saja, dia lupa bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan spiritual, tetapi hewan peliharaan spiritual tidak dapat digunakan kecuali mereka memiliki kontrak nyata dengan pemiliknya. Selain itu, aliran suci 10.000 tidak memiliki batasan pada level pelatihan untuk persaingan mendapatkan tempat. 3 hari kemudian, kapal laut telah sampai ke zona kepulauan besar Tianfeng. Kembali di aliran suci 10.000, di dalam aula, para anggota kelompok menerima banyak hadiah. Sebagai seorang ketua, tetua berjubah putih mendapatkan paling banyak hadiah. Zhao Feng menerima sejumlah sumber daya yang membuat pesilat di tahapan alam roh sejati akan tergerak. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Zhao Feng pergi ke pasar dan akan membeli batu kristal prima yang uangnya didapat dari hasil menjual racun Raja Kadal. Hal ini bisa meningkatkan kekayaannya secara drastis. Dia menggunakan hadiah itu dan batu kristal prima untuk ditukarkan dengan bahan baku untuk menguasai teknik penguatan tubuh. Masalah utamanya adalah teknik tubuh petir suci kun emas membutuhkan usaha dan sumber daya yang sangat banyak. Apakah kalian tahu berapa banyak orang pesilat jenius dari zona kepulauan besar Tianfeng akan datang mengunjungi klan? Luo Zun adalah Raja Alam Dewa Kekosongan termuda di dalam area penguasa dinasti Gan yang agung. Rupanya, seorang yang misterius juga datang, dan beberapa tetua dari aliran kita pergi secara pribadi untuk menyambut kedatangannya. Zhao Feng mendengar beberapa orang berdiskusi ketika kembali ke tempat tinggalnya. Hal ini membuat alisnya berkerut, kakak laki-laki Luo Sui datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Zhao Feng segera membuka lapisan pelindungnya dan memasuki pengasingan latihannya begitu kembali ke rumahnya. Dia tidak ingin rencana latihannya menjadi terganggu. Zhao Feng sekarang memiliki beberapa sumber daya yang bisa digunakan untuk fokus pada teknik tubuh petir suci kun emas. Dia perlu bersiap-siap untuk melanjutkan ke level ketiga dari teknik tubuh petir suci. Drip, drip, tubuh Zhao Feng ditutupi cairan penguat tubuh, dan gumpalan kekuatan petir angin muncul dari dalam tubuhnya dan mulai menguatkannya. Biasanya,
Teknik penguatan tubuh perlu waktu lama untuk dilatih dan membutuhkan keinginan yang kuat. Untungnya, sebelumnya Zhao Feng telah menggunakan anggur musim semi abadi dan benda yang lainnya, yang mengubah tubuhnya secara drastis. Meskipun teknik penguatan tubuhnya belum mencapai level yang tinggi, wujud keberadaan hidupnya dekat dengan level alam inti asal kecil. Teknik tubuh petir suci dapat menggunakan teknik petir angin untuk memperkuat tubuh seseorang. Oleh karena itu, dengan sumber daya yang cukup, Zhao Feng dapat berkembang dengan sangat cepat. Bisa dikatakan dia menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Pada saat Zhao Feng sedang berlatih, Weng, Weng, dua kekuatan luar biasa muncul di atas halaman rumahnya dan udara tampak membeku. Dua sosok muda pun terlihat saat cahaya memudar. Pangeran ke-8, ini seharusnya tempat tinggal Zhao Feng, seorang pemuda besar dengan alis tebal dan mengenakan mantel hitam berkata. Matanya setajam kilat dan mengandung kekuatan yang tidak diketahui. Luo Zun, jangan terburu-buru, Pangeran ke-8 mengangkat tangannya dan tersenyum. Jika orang lain tahu bahwa aku mencuri tunangan orang lain dengan menggunakan status sebagai seorang pangeran, itu akan menodai nama kekaisaran. Dibandingkan dengan kekuatan Luo Zun, penampilan Pangeran ke-8 sangat tenang dan elegan. Selain statusnya, Pangeran ke-8 juga pesilat jenius dan sangat tampan. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitar halaman Zhao Feng. Lagi pula, dua Raja Alam Dewa Kekosongan secara pribadi telah muncul. Tentu saja, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui status Pangeran ke-8. Saudara Luo, apakah kau di sini untuk bertemu dengan Zhao Feng? Bocah itu tampaknya telah mendengar beberapa berita sebelumnya dan langsung memasuki pengasingan latihan ketika ia kembali, ujar Guang Tian sambil berjalan dengan hormat. Guang Tian jelas tahu tentang Luo Zun. Bocah itu sengaja menghindariku. Wajah Luo Zun menjadi jelek dan kemarahan muncul di matanya. Menurut Guang Tian, Zhao Feng secara khusus telah memasuki tempat pengasingan latihan setelah mendengar berita bahwa dia akan datang. Ini berarti dia jelas bertingkah seperti penjahat dan tidak ingin melepaskan pernikahan. Kakak Luo, ini bisa dimengerti. Pangeran ke-8 tidak terkejut dan masih memiliki senyum di wajahnya. Bagaimanapun juga, Luo Sui sangat luar biasa, dan keluarga Luo adalah salah satu keluarga besar di zona kepulauan besar Tianfeng. Pangeran ke-8 bisa memahami orang-orang normal yang mencoba mengaitkan diri di atas mereka sendiri. Zhao Feng, apakah kau pikir kau dapat menikahi adik perempuanku dengan cara bertindak seperti ini? Luo Zun terkekeh dingin saat kekuatan luar biasa yang tak terlihat menutupi halaman Zhao Feng. Lapisan pelindung di sekitar halaman pun mulai redup, dan bisa saja hancur setiap saat. Di dalam ruangan, Zhao Feng sedang berlatih. Dia tertawa dingin ketika merasakan apa yang sedang terjadi, bajingan mana yang berani bertindak seperti ini di dalam wilayah aliran suci 10.000. Aliran suci 10.000 memiliki aturan sendiri. Ketika para murid utama berada dalam pengasingan latihan, mereka tidak boleh diganggu kecuali itu adalah situasi yang khusus. Tindakan Luo Zun bisa dikatakan menyinggung aliran suci 10.000. Saudara Luo, jangan tergesa-gesa. Pangeran ke-8 menghentikan tindakan Luo Zun. Luo Zun marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Zhao Feng di dalam wilayah aliran suci 10.000. Selain itu, orang yang ingin menghentikan pernikahan adalah keluarga Luo, jadi kebenaran tidak berpihak pada mereka. Di sisi lain, Zhao Feng adalah orang yang lemah, yang memiliki kebenaran dan aturan di sisinya. Pada saat ini, Luo Zun dan Pangeran ke-8 berada dalam posisi yang canggung. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Feng bahkan akan berani untuk tidak menghargai kehadiran Raja Alam Dewa Kekosongan. Dia terlalu malas untuk keluar dan menyapa mereka. Kakak Luo, jangan khawatir. Bocah itu akan keluar cepat atau lambat. Dia perlu mengumpulkan sumber daya dari aliran suci dan menyelesaikan misi, dan sebagainya. Guang Tian menepuk dadanya dan berjanji akan mengawasi Zhao Feng. Jika Zhao Feng keluar, dia akan segera memberitahu Luo Zun. Oke. Aku akan menunggu sampai Zhao Feng menandatangani surat cerai kalau dia ingin mencoba sesuatu di masa depan. Luo Zun mengangguk puas. Dalam benaknya, Zhao Feng bertindak tanpa rasa malu, jadi dia harus memastikan bahwa ini akan berjalan dengan baik. Luo Zun, Pangeran ke-8, kalian berdua tidak perlu kembali lagi. Aku akan menolak pernikahan dengan Luo Sui. Sebuah suara samar terdengar ketika Zhao Feng melemparkan surat tertulis keluar. So, Luo Zun meraih dan mengambil surat itu. Ada 3 kata besar pada surat itu, surat penolakan pertunangan. 3 kata ini mengandung maksud yang aneh. Mengesampingkan orang yang lebih lemah dari seorang raja, bahkan pikiran Luo Zun dan Pangeran ke-8 sedikit bergetar ketika mereka melihat ini.
Surat penolakan pertunangan. Dasar berandalan, beraninya kau berpisah dari adik perempuanku. Luo Zun sangat marah, dan kekuatan luar biasanya menyebabkan langit bergetar. Kekuatan mengerikan yang memancar dari dirinya membuat para murid di dekatnya tidak dapat bernapas. Melihat surat penolakan pertunangan, ekspresi Pangeran ke-8 juga berubah menjadi tidak enak. Luo Zun, apa yang kau inginkan dariku? Bukankah itu tujuanmu datang kemari? Suara dingin dan tanpa emosi terdengar di langit. Di dunia ini, cara pria bisa menolak pernikahan adalah dengan menggunakan surat penolakan pertunangan. Wanita tidak memiliki hak untuk menulis surat penolakan pertunangan, mereka hanya bisa saling memutuskan pernikahan, yang bertentangan dengan janji asli mereka. Zhao Feng melakukan itu dengan sangat mudah. Dia tidak ingin latihannya diganggu oleh siapapun. Kau, Luo Zun berteriak tetapi tidak tahu harus berkata apa. Memang benar dia datang untuk bertemu dengan Zhao Feng untuk memutuskan pernikahan dan Zhao Feng menggunakan metode standar untuk melakukannya, surat penolakan pertunangan. Namun, memikirkan bagaimana adiknya yang menawan dan luar biasa itu ditolak oleh Zhao Feng, Luo Zun merasa marah. Ekspresi Pangeran ke-8 juga terlihat jelek. Dia adalah pangeran dari penguasa dinasti Gan yang agung, itu tidak akan berhasil jika dia menikahi seseorang yang telah ditolak oleh pria lain. Pada akhirnya, itu tentang raut wajah. Sebagai pihak yang lebih kuat, keluarga Luo ingin saling membicarakan soal pemutusan hubungan pernikahan dan kemudian mereka ingin memberikan keluarga Zhao kompensasi karena melanggar janji mereka. Tindakan Zhao Feng tidak selalu salah, tetapi metode ini membuat keluarga Luo dan Pangeran ke-8 kehilangan muka. Zhao Feng, kau akan membayar tindakanmu hari ini. Suara Luo Zun meraung di udara saat kekuatan luar biasa miliknya mengubah langit menjadi ladang es dan api. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah di dalam ruangan pengasingan latihan. Luo Zun sebenarnya berlatih teknik berelemen es dan api yang langka. Teknik ini membutuhkan sesuatu untuk menyeimbangkan es dan api, dan itu sangat sulit untuk dipelajari. Selain itu, Luo Zun sudah mulai membentuk garis besar kekuasaan dimensi ruang. Itu artinya tidak lama lagi dia akan menjadi raja yang memiliki domain. Luo Zun, beberapa raja muncul di udara. Ini adalah wilayah aliran suci 10.000. Tolong tenanglah. Sudah jelas bahwa Luo Zun yang menggunakan kekuatan yang luar biasa menyebabkan para tetua dalam aliran suci 10.000 menjadi tidak senang. Apapun alasannya, aliran suci 10.000 pernah menjadi kelompok dengan kekuatan super 3 bintang. Jika dia bisa membantu, bahkan Pangeran ke-8 tidak ingin menyinggung aliran suci 10.000. Penguasa dinasti dan semua klan dan aliran saat ini sedang berada dalam posisi yang seimbang. Zhao Feng, mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Luo Zun menekan amarah di hatinya saat meninggalkan halaman rumah Zhao Feng bersama Pangeran ke-8 yang sedikit suram. Zhao Feng memiliki kebenaran di sisinya, dan ini adalah wilayah aliran suci 10.000. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan di sini. Di dalam ruangan pengasingan, Zhao Feng tenggelam dalam proses pelatihannya. Dia tidak mempedulikan ancaman Luo Zun. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu, dan teknik tubuh petir suci kun emas Zhao Feng telah menembus ke level ketiga. Ini berarti bahwa Zhao Feng sekarang bisa membunuh pesilat di tingkat penguasa sejati dengan kekuatan fisiknya sendiri, dan tidak tertandingi terhadap siapapun di bawah tahapan alam inti asal. Jika dia menggunakan teknik petir angin 5 elemen, itu sama saja seperti menambahkan sayap ke harimau. Teknik petir angin 5 elemennya sedang berkembang menuju level ketiga sebelum menemui hambatannya. Pada saat ini, dia fokus kembali pada teknik petir angin 5 elemen. Semakin tinggi level teknik petir anginnya, semakin cepat kemajuannya dalam melatih teknik tubuh petir suci. Kondisi ideal Zhao Feng untuk teknik petir angin adalah untuk mempertahankannya 1,5 level di depan teknik tubuh petir suci. Zhao Feng ingin melatih teknik petir angin 5 elemen ke level keempat terlebih dahulu sebelum fokus pada teknik tubuh petir suci kun emas. Namun, mulai level keempat dan selanjutnya, setiap level adalah titik baliknya. Pada saat itu, dia perlu mulai mempelajari kekuatan 5 elemen. Teknik petir angin 5 elemen adalah tentang kelahiran 5 elemen. Dari logam ke air, dari air ke kayu, dari kayu ke api, dari api ke bumi, dari bumi ke logam. Dari tingkat ke-10 dan seterusnya, 5 elemen petir angin akan membentuk lingkaran di mana elemen-elemen itu dapat berganti kapan saja. Pola pikir Zhao Feng sangat jelas. Selain itu, seseorang dapat memilih elemen mana saja yang mereka inginkan untuk menjadi elemen awal dari level keempat. Logam, kayu, air, api, bumi, ia dapat memilih salah satu dari 5 elemen tersebut untuk menjadi elemen pertama yang dipelajarinya.
Elemen pertama sangat penting karena akan menjadi dasar kekuatannya. Lalu, mulai dari level 4 dan seterusnya, setiap elemen menjadi sangat penting karena setiap level akan membutuhkan elemen baru. Tingkat keempat adalah titik kritis. Elemen pertama harus dipilih dengan hati-hati. Mata Zhao Feng mengerling. Pada saat ini, dia mulai berpikir. Jika dia menginginkan serangan yang kuat pada awalnya, api dan besi adalah pilihan yang baik. Jika dia menginginkan pertahanan yang kuat, petir angin berelemen bumi adalah pilihan terbaik. Kayu juga memiliki kelebihannya sendiri, kayu penuh dengan kehidupan dan bisa meningkatkan energi kehidupan seseorang serta menyembuhkan orang lain. Namun, pada akhirnya, Zhao Feng memilih air. Air adalah yang paling serbaguna, air bisa jadi keras dan lunak pada saat yang sama. Air juga bisa berubah menjadi es, memperkuat serangan seseorang, bertahan, dan menyembuhkan. Selain itu, air adalah sumber kehidupan, oleh karena itu, memilih air sebagai dasar kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah daripada elemen bumi. Poin kunci lainnya adalah, setelah mata spiritual dewanya bergabung dengan tubuh barunya, kekuatan garis keturunan tubuh ini mulai berubah dan ia akan dapat segera menggunakan tombak kekaisaran es. Selain itu, pemahamannya tentang air dan es hanya berada di bawah angin dan petir dalam kehidupan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, teknik petir angin 5 Zhao Feng telah mencapai puncak level ketiga, dan dia bersiap untuk menembus ke level keempat dan membentuk lapisan pertama dari 5 elemen petir angin miliknya. Dalam periode waktu ini, level pelatihan Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa sejati. Garis bawah, asterisk surat penolakan pertunangan, hanya digunakan oleh pihak pria. Surat ini digunakan ketika laki-laki ingin menolak perempuan meskipun mereka sudah bertunangan. Ini berbeda dengan memutuskan pernikahan, di mana kedua belah pihak memutuskan untuk menghentikan pernikahan. Itu adalah cara yang lebih memalukan untuk memutuskan pernikahan dan bisa menodai nama seseorang. Akan terlihat buruk jika pangeran ke-8 menikahi seseorang yang telah ditolak oleh pria lain, Miss. Seperti mengambil sisa makanan orang lain. Masih ada 4 bulan tersisa sampai dimensi ilusi ilahi terbuka ketika Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa sejati. Masih ada sedikit sisa waktu, tapi sekarang yang penting untuk dilakukan adalah membangun dasar kekuatan untuk level keempat dari teknik petir angin 5 elemen. Aku masih membutuhkan sedikit sumber daya pelatihan berelemen air. Zhao Feng tidak sedang tergesa-gesa. Pada saat ini, rencana pelatihannya kembali berjalan dengan baik dan sebenarnya sedikit lebih cepat dari yang diharapkan. Level keempat dari teknik petir angin 5 elemen adalah titik balik utama yang dapat meningkatkan kekuatannya, sehingga Zhao Feng tidak berani untuk terlalu bersantai. Dia tidak memiliki banyak sumber daya pelatihan berelemen air. Dari level keempat dan seterusnya, elemen air dari petir angin-angin dapat dipelajari hingga ke tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Dapat dibayangkan berapa banyak sumber daya pelatihan berelemen air dan petir yang dibutuhkannya. Di dalam ruangan, Zhao Feng berusaha untuk mempelajari dan melatih air petir angin. Riak air bermunculan di sekelilingnya di samping suara petir dan angin. Dia baru saja menyelesaikan pelatihannya di 3 level pertama, dasar dari teknik petir angin. Mulai level keempat dan seterusnya, dia akan benar-benar melangkah menuju pintu teknik petir angin 5 elemen yang sebenarnya. Langkah pertama adalah menyatukan seluruh kekuatan hukum air ke dalam proses pelatihannya. Perkembangan Zhao Feng relatif lancar. Sebenarnya Zhao Feng sudah memiliki sedikit kekuatan garis keturunan air di tubuhnya yang berasal dari mata spiritual dewanya. Danau biru di tengah lautan jiwa berwarna ungu tetap sama. Di sana ada kolam air hangat yang misterius di tengahnya yang dapat mencapai dimensi alam mimpi kuno. Zhao Feng berencana untuk masuk setelah beberapa saat. Beberapa hari kemudian, setelah menggunakan beberapa sumber daya pelatihan berelemen air, petir angin berwarna biru muncul di sumber energi roh sejati Zhao Feng. Kekuatan petir angin ini sama seperti biasanya, tetapi sekarang mengandung kemampuan untuk berubah, serta karakteristik air lainnya. Saat ini, hanya 1/5 dari sumber energi roh sejati Zhao Feng telah menjadi air petir angin. Zhao Feng menyadari bahwa ketika dia menggunakan air petir angin untuk memperkuat tubuhnya, kekuatannya dapat membuat organ tubuhnya menjadi lebih kuat. Itu artinya tubuhnya tidak hanya akan menjadi lebih keras, itu juga akan menjadi lebih kuat. Teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas sempurna untuk satu sama lain, Zhao Feng hanya bisa memujinya. Setelah dia selesai mempelajari kelima elemen dalam tubuhnya akan sangat tangguh terhadap serangan setiap elemen tersebut. Tanpa diragukan lagi teknik tubuh petir sucinya bahkan lebih baik lagi. Hehe, pesilat setengah dewa Kun Yun, kau mungkin tidak mengharapkan hal ini. Zhao Feng tertawa. Meskipun di zona benua,
pesilat setengah dewa adalah orang-orang yang berdiri di puncak kekuatan benua. Setengah tahun lalu, pesilat setengah dewa Kun Yun mencoba untuk menipu Zhao Feng, tetapi dia akhirnya malah membantu Zhao Feng. Sayangnya, tidak ada lagi kesempatan untuk masuk ke dalam kota warisan peninggalan surgawi lagi, gumam Zhao Feng. Setelah mengalami satu kehidupan dan mengambil alih tubuh barunya, dia sudah mengetahui banyak hal. Tidak ada ahli di dunia ini yang memiliki perjalanan yang mulus, perjalanan hidup yang hanya sekali penuh dengan pasang surut dan naik turun. Pada hari ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan latihannya. Dia telah mencapai tahap awal dari tingkat penguasa sejati. Aku akan menyelesaikan semua misi tahun ini dan akan mengumpulkan sumber daya pelatihan berelemen air sambil mengerjakannya. Zhao Feng menurunkan tanda pengasingan latihan dan berjalan keluar dari halaman rumahnya. Seorang murid lainnya mulai berbicara dengan orang lain begitu Zhao Feng berjalan keluar. Cepat, dia sudah keluar. Beberapa murid terluar memperhatikan tiap tindakan dan gerakan Zhao Feng. Mereka juga memiliki keping pesan di tangan mereka. Guang Tian segera keluar ketika mendengar berita tersebut. Bagaimana mungkin, tingkat penguasa sejati, Guang Tian merasakan perubahan aura Zhao Feng dari jauh. Sudah berapa bulan hal ini berlangsung? Dia sudah menembus 2 level dan telah mencapai tingkat penguasa sejati. Guang Tian segera mengeluarkan keping pesan miliknya dan akan memberitahukan Luo Zun. Luo Zun telah memberinya keping pesan tersebut sebelum pergi. Namun, saat Guang Tian hendak mengambil kepingan itu, keping itu mendadak menghilang. Keping pesanku, Guang Tian berseru, meong, meong. Seekor kucing abu-abu mengambil keping pesan milik Guang Tian dan menghilang. Kerja bagus, kucing pencuri kecil. Zhao Feng duduk di atas burung Yinming dan pergi sementara Guang Tian mulai memakinya. Zhao Feng mengambil keping pesan Luo Zun. Tanpa kepingan tersebut, Guang Tian tidak akan dapat menghubungi Luo Zun dalam waktu singkat. Dia juga tidak akan dapat menemukan Luo Zun karena zona kepulauan besar Tianfeng sangatlah besar. Zhao Feng segera mencapai aula misi dengan menunggangi burung Yinming. Selama beberapa hari berikutnya, dia mulai menjalankan misinya dengan hiruk-pikuk. Tiap kali dia mengambil misi itu berada di area yang sama. Bahkan tidak masalah apakah itu misi tersebut tugas adalah misi tingkat tinggi. Dalam jangka waktu yang singkat, hanya 10 hari, Zhao Feng telah menyelesaikan banyak misi sendirian dengan sangat cepat. Seruan akan terdengar tiap kali dia kembali dan mengumpulkan poin kontribusi dan penghargaan. Tingkat penguasa sejati yang sangat kecil mampu menyelesaikan begitu banyak misi, bahkan misi yang tidak bisa diselesaikan oleh murid di tahapan alam inti asal. Pasti ada suatu rahasia kecil tentang orang ini. Ada beberapa maniak misi di aula misi yang memperoleh banyak sumber daya pelatihan dengan melakukan misi sendirian. Namun, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan Zhao Feng. Jumlah poin kontribusi dan penghargaan yang telah dikumpulkan Zhao Feng selama 10 hari terakhir sudah cukup untuk membuat mata beberapa pesilat di tahapan alam inti asal menjadi gelap mata. Seiring waktu berlalu, misi yang dikumpulkan Zhao Feng menjadi semakin sulit. Itu sekitar 1 tahun misi yang diselesaikan. Zhao Feng mengangguk dan kemudian melakukan hal lain yang mengejutkan alirannya. 4 atau 5 hari kemudian, Zhao Feng pergi ke istana jual beli di dalam wilayah aliran suci 10.000. Kali ini, dia telah menjinakkan sejumlah besar hewan peliharaan mulai dari hewan buas di tahapan alam roh sejati hingga tahapan alam inti asal. Semua tas hewan peliharaan spiritualnya sudah penuh. Dia membuat keterkejutan ketika pergi untuk menjual hewan peliharaan spiritual tersebut. Banyak hewan peliharaan spiritual yang langka dan sulit dijinakkan telah dijinakkan oleh Zhao Feng. Banyak pesilat ahli dari aliran suci 10.000 datang untuk membelinya ketika mereka mendengarnya. Beberapa hewan peliharaan spiritual langka bahkan mendapat perhatian dari beberapa raja alam dewa kekosongan. Bakat penjinakan hewan buas Zhao Feng mulai terdengar sampai ke seluruh aliran suci 10.000. Dia telah mendapatkan sejumlah besar batu kristal prima hanya dari menjual hewan peliharaan spiritual. Beberapa ahli juga akan meminta Zhao Feng untuk membantu menjinakkan hewan buas. Hadiah karena melakukan hal itu sudah melampaui hadiah misi dan itu bisa dilakukan lebih cepat. Tentu, Zhao Feng tidak mendapatkannya dengan cara yang mudah. Setelah mengumpulkan sejumlah harta kekayaan dan sumber daya pelatihan, Zhao Feng mulai berlatih teknik petir angin 5 elemen lagi. Sumber daya pelatihan berelemen air ini cukup bagiku untuk mencapai tahapan setengah langkah dari alam inti asal, ucap Zhao Feng bersemangat. Tentu saja, dia juga telah membeli banyak sumber daya pelatihan lainnya, termasuk sumber daya pelatihan untuk penguatan tubuh, petir, dan sumber daya berbasis jiwa Dao. Sumber daya berbasis jiwa Dao adalah yang paling mahal,
tetapi Zhao Feng harus membelinya untuk menyembuhkan jiwanya dan membangkitkan kekuatan keinginan di level kaisarnya. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu dan teknik petir angin 5 elemen akhirnya mencapai level keempat. Pada saat ini, kekuatan petir angin dalam sumber energi roh sejatinya telah berubah sepenuhnya menjadi biru. Weng, Zhao Feng mengedarkan yuan sejatinya dan mengelilingi dirinya dengan riak angin berwarna biru. Mari kita lihat apakah air petir angin dapat digunakan untuk teknik perubahan istimewa roh air. Zhao Feng merasa tertarik. Teknik perubahan istimewa roh air dapat mengubah daging dan darah seseorang menjadi keadaan cair untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa seseorang pada dasarnya akan memiliki tubuh yang abadi untuk sesaat. Zhao Feng berpikir itu bisa berhasil. Setelah berhasil, perubahan istimewa roh air akan ditingkatkan menjadi teknik perubahan petir air, di mana kemampuan serangannya akan menjadi lebih kuat. Setelah mencapai level keempat dari teknik petir angin 5 elemen, Zhao Feng menggunakan air petir angin untuk melatih tubuh petir suci miliknya. Namun, dari level keempat dan seterusnya, itu juga adalah titik balik utama bagi teknik tubuh petir suci. 3 level pertama adalah dasarnya dan setiap level akan dibagi menjadi tahap awal, menengah, akhir, dan puncak. Kesulitan akan naik secara signifikan. Jika seseorang melatih teknik tubuh petir suci ke tahap akhir dari level keempat, mereka akan dapat menjadi penguasa tertinggi di tahapan alam inti asal. Oleh karena itu, tubuh petir suci Zhao Feng harus perlahan terus maju menuju puncak level ketiga karena ada hambatan untuk bisa naik ke level keempat. Zhao Feng menghela nafas. Untuk menembus hambatan itu, dia ingin memasuki alam mimpi kuno, tetapi buah spiritual terlalu sulit untuk dicerna dengan baik, jadi sekarang bukan waktu terbaik. Zhao Feng juga tidak akan bisa membunuh hewan buas di alam mimpi kuno saat ini. Dia bahkan akan kesulitan untuk berjalan. Zhao Feng, ada surat untukmu. Suara terbang muncul dari luar saat seorang kurir muncul. Wosh! Sebuah surat melewati selubung lapisan pelindungnya. Keluarga Zhao Yunling. Alis Zhao Feng berkerut ketika dia membuka surat itu. Surat itu mengatakan bahwa pertempuran antara keluarga Zhao dan keluarga Yin menjadi lebih sengit dan keluarga Yin mendapat bantuan kekuatan misterius yang memberi mereka keunggulan. Feng, kepala keluarga Luo mengatakan bahwa, selama ku pergi ke keluarga Luo dan meminta maaf, mereka akan membantu menyelesaikan situasi ini. Di akhir surat itu terdengar desahan dari kakek Zhao Feng. Setelah membaca surat, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Luo Zun, Pangeran ke-8, jadi ini adalah trikmu. Zhao Feng tidak bodoh. Keluarga Zhao dan keluarga Yin setara satu sama lain dan setelah Zhao Feng membunuh beberapa ahli dari keluarga Yin, mereka mengalami masalah serius. Berapa banyak kerusakan yang bisa dilakukan dan dibawa keluarga Yin ke keluarga Zhao? Zhao Feng mengubah surat tersebut menjadi abu. Sepertinya aku perlu kembali ke keluarga Zhao di Yunling. Zhao Feng tahu bahwa Zhao Feng yang asli ingin mengembalikan kejayaan keluarganya dan dia sangat dekat dengan kakeknya, seolah-olah mereka adalah ayah dan anak. Zhao Feng tidak bisa mengabaikan permintaan dari kakek Zhao Feng. Dia kemudian segera duduk di atas burung Yinming dan menuju ke aula pengantar pesan di aliran suci 10.000. Bisakah kamu mengantar surat-surat ini ke zona benua? Tanya Zhao Feng. Beberapa kelompok kekuatan seperti aliran 2 bintang, keluarga besar, atau penguasa dinasti dapat menerimanya, jawab seorang tetua. Bagus, bisakah kau mengantar surat ke keluarga duanmu di zona benua? Tanya Zhao Feng sambil mulai menulis surat, dan menguncinya dengan teknik khusus. Keluarga duanmu, maksudmu, salah satu dari 8 keluarga besar penguasa dinasti Gan yang agung. Tetua itu mendecakkan lidahnya. Itu benar, kata Zhao Feng percaya diri ketika menyerahkan surat itu kepada tetua dan juga memberinya sejumlah besar batu kristal prima. Saat ini dia telah berada di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung untuk sementara waktu dan Zhao Feng baru saja ingat untuk menulis surat kepada Duan Mu Qing dan Zhao Yufei untuk menanyakan bagaimana keadaan mereka. Dia berharap bisa segera bertemu dengan mereka. Keluarga Duanmu akan menerima suratmu sekitar setengah tahun kemudian. Tetua melirik Zhao Feng dengan tatapan aneh. Keluarga Duanmu adalah salah satu dari 8 keluarga besar di penguasa dinasti Gan yang agung, dan setidaknya sebanding dengan negara adidaya bintang 3. 8 keluarga besar berhubungan erat dengan kekaisaran dan pengaruh mereka di dunia fana bahkan melampaui beberapa kelompok dan aliran 3 bintang. Selain kekuatan dan aliran 4 bintang, 8 keluarga besar berdiri di puncak kekuatan dunia. Setengah tahun, Zhao Feng menyadari bahwa zona benua mungkin lebih besar dari yang dia kira. Seseorang harus menyadari bahwa kurir itu menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual dan melakukan perjalanan dengan rute yang sangat efisien,
namun itu masih akan memakan waktu setengah tahun. Sebelum dia pergi, Zhao Feng membeli peta wilayah penguasa dinasti Gan yang Agung. Penguasa dinasti Gan yang Agung memiliki 18 provinsi. Setiap provinsi setidaknya memiliki ukuran sebesar Lautan Chang atau Lautan Nanlin, tetapi populasi dan kemajuan wilayah mereka jauh lebih besar. Selain itu, zona benua tidak hanya memiliki satu penguasa dinasti. Peta tersebut memiliki deskripsi tentang berbagai wilayah zona benua. Penguasa dinasti Gan yang Agung lebih lemah daripada di masa lalu, dan penguasa dinasti Bulan Kegelapan telah muncul puluhan ribu tahun yang lalu di bagian utara zona benua. Mereka diperintah oleh spesies lain dan telah mengambil alih beberapa wilayah penguasa dinasti Gan yang Agung. Pada saat ini, musuh terbesar penguasa dinasti Gan yang Agung adalah penguasa dinasti Bulan Kegelapan yang merupakan salah satu alasan utama mengapa ia tidak begitu peduli dengan Lautan Chang. Zhao Feng menyimpan pertanyaan kemudian duduk di atas burung Yinming dan terbang ke arah wilayah keluarga Zhao di Yunling. Setengah hari kemudian, whoosh! Seorang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan berjubah biru tiba di aliran suci 10.000. Weng, keping perak yang bersinar melebar dan melayang di udara. Naga ungu muncul dan melepaskan aura yang mendominasi. Aura simbolnya mencapai langit. Simbol kekaisaran. Beberapa ahli dalam aliran si 10.000 dibangunkan olehnya. Meskipun itu bukan simbol kekaisaran utama, simbol itu masih berada di peringkat tinggi. Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, Jenderal? Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun raja datang. Istana bangsawan memerintahkan untuk menemui penjinak hewan buas yang berasal dari aliran kalian, Zhao Fen, kata jenderal berjubah biru. Zhao Fen, beberapa orang di aliran suci 10.000 saling bertatapan dan mulai berdiskusi. Jika mereka harusnya menemukan orang dengan nama itu, mungkin butuh waktu beberapa saat. Namun karena jenderal berkata bahwa orang tersebut adalah penjinak hewan buas, hanya ada satu orang penjinak hewan buas dengan nama itu. Beberapa saat kemudian, seorang tetua alam inti asal menjawab, "Jenderal, kami sangat menyesal, tetapi Zhao Fen memutuskan untuk kembali ke keluarganya setengah hari yang lalu." Ketika para murid pergi untuk menjalankan misi atau hal-hal lain, mereka biasanya membuat catatan atau laporan. Ini bukan hanya karena aturan klan, mereka juga bisa melindungi murid-murid mereka seperti itu. Jika murid hilang atau sesuatu terjadi pada mereka, aliran bisa menemukan jejak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, sebagian besar orang luar tidak akan berani membunuh murid dari aliran suci 10.000. Mengapa orang-orang dari istana bangsawan ada di sini untuk menemui Zhao Fen? Di antara kerumunan orang, alis Guang Tian mengerut. Keping pesannya untuk Luo Zun telah dicuri oleh Zhao Feng dan dia masih berusaha menemukannya untuk mengadukan Zhao Feng. Di saat yang bersamaan, Zhao Feng sudah terbang ke utara dengan burung Yinmingnya. Setengah hari kemudian, sebuah lembah pegunungan yang menjulang tinggi yang berinteraksi dengan awan muncul. Zhao Feng tahu bahwa daerah Yunling adalah salah satu tempat yang relatif lebih miskin dan sumber dayanya terutama berasal dari tambang batu kristal prima tingkat rendah hingga menengah. Kelompok dan aliran dua bintang tidak akan peduli dengan sumber daya ini, tetapi beberapa keluarga hidup dari barang tambang seperti itu. Keluarga Zhao dan keluarga Yin adalah di antara keluarga teratas di daerah Yunling, dan mereka telah saling bersaing selama bertahun-tahun. Setelah memutar ulang ingatan dalam benaknya, Zhao Feng mencapai wilayah keluarga Zhao di Yunling. Burung Yinming turun menuju sebuah kastil di atas gunung. Kastil ini disebut kastil keluarga Zhao dan itu adalah markas utama keluarga Zhao Yunling. Sebagai perbandingannya, kota-kota terdekat hanyalah bagian dari pasukan keluarga Zhao. Secara keseluruhan, keluarga Zhao Yunling jauh lebih kuat dari keluarga Zhao di kota bulu matahari dalam kehidupan Zhao Feng yang sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan seluruh wilayah 13 negara di negara awan tidak akan bisa menandingi keluarga Zhao di Yunling. Kedatangan burung Yinming menarik perhatian banyak orang untuk keluar. Bagaimanapun juga, ini bukanlah wilayah aliran suci 10.000 yang dekat dengan kelompok kekuatan 3 bintang. Burung seperti burung Yinming sangat jarang terlihat di kastil keluarga Zhao. Itu Tuan Muda Zhao Fen. Tuan Muda Zhao Fen telah kembali. Beberapa anggota segera mengenali Zhao Feng dan sangat bersemangat. Zhao Fen adalah seorang pesilat jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun dari keluarga Zhao Yunling. Zhao Feng jelas tahu bahwa harapan keluarga Yunling Zhao telah diberikan padanya. Fen, Tuan Muda Zhao Fen. Suara-suara yang bangga dan mengaguminya pun terdengar dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya ke arah orang-orang keluarga Zhao sambil tersenyum tanpa banyak bicara. Beberapa orang yang sangat mengenal Zhao Feng merasa dia sudah berubah. Beberapa saat kemudian, di aula keluarga Zhao,
Zhao Feng melihat para tetua dan pejabat keluarga Zhao Yunling sedang berkumpul, tetapi suasananya sedikit tegang. Zhao Feng, kau terlalu tergesa-gesa. Bagaimana bisa kamu menolak Luo Sui seperti itu? Kepala keluarga dan para tetua menyalahkannya. Sebagai keluarga tingkat menengah di zona kepulauan besar Tianfeng, kekuatan keluarga Zhao sebanding dengan kelompok kekuatan 1,5 bintang. Semua petinggi keluarga Zhao adalah warga asli inti, dan satu atau dua tetua bahkan telah mencapai level bangsawan. Kalian memanggilku pulang hanya untuk menyalahkanku. Suara Zhao Feng agak dingin. Dia akan mencoba untuk memenuhi keinginan pemilik aslinya karena telah mengambil alih tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Zhao Yunling. Apakah kau bahkan menghargai kakekmu sendiri? Beraninya kau membantah. Kepala keluarga, Zhao Tianyi, berkata dengan dingin. Ekspresi terkejut dan kemarahan terlihat di matanya. Meskipun Zhao Feng yang sebelumnya memang tidak patuh, dia tidak pernah membantah mereka seperti ini. Dia memiliki sayap sekarang dan tidak menganggap kita para tetua lagi, desah seorang tetua. Jika itu adalah murid biasa, kepala keluarga sudah akan menamparnya. Namun dengan status Zhao Feng saat ini, dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun juga, dia adalah harapan terbesar mereka dalam beberapa ratus tahun terakhir. Selain itu, mereka telah mendengar bahwa Zhao Feng memiliki kucing peliharaan spiritual yang cukup kuat. Apakah kita di sini untuk membahas sesuatu atau tidak? Zhao Feng bertanya dengan tidak sabar. Dia tidak mau pulang hanya untuk diceramahi dan diomeli. Para petinggi keluarga Zhao terdiam. Zhao Feng saat ini bertindak sangat berbeda dari sebelumnya. Feng, kau sudah berubah. Seorang tetua dengan rambut putih berjalan keluar dari aula samping. Dia berjalan maju perlahan-lahan. Dia adalah kakek Zhao Feng. Orang tua kandung Zhao Feng telah meninggal dan Zhao Feng tinggal bersama kakeknya. Pada puncak kekuatannya, kakek Zhao Feng juga seorang penguasa alam inti asal, tetapi ia turun ke tahapan setengah langkah dari alam inti asal setelah kecelakaan. Kakek, aku bukan Zhao Feng seperti yang dulu. Zhao Feng tersenyum tipis. Dalam ingatannya, kakek Zhao Feng telah menaruh banyak harapan padanya. Untuk meningkatkan kemampuan Zhao Feng menjadi pesilat jenius, kakek Zhao Feng menghabiskan semua kekayaannya. Zhao Feng yang sebenarnya penuh dengan rasa hormat dan terima kasih kepada kakeknya. Mendengar kata-kata Zhao Feng, kakek Zhao Feng terdiam sesaat sebelum akhirnya ia memandanginya lebih dalam. Cucunya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa lagi melihatnya. Para petinggi keluarga Zhao juga menyadari bahwa sikap Zhao Feng saat ini dapat digambarkan dengan dua kata, dingin dan tanpa emosi. Zhao Feng, aku harap kau bisa memberi kami alasan yang bagus tentang penolakanmu terhadap Luo Sui. Aku harap kau bisa membalasnya, kata kepala keluarga. Alasan. Aku tidak ingin menikahi Luo Sui. Tidak ada yang salah dengan menolaknya, kata Zhao Feng jujur. Kau, Luo Sui adalah putri emas keluarga Luo. Ini kehormatan bagimu bisa bertunangan dengan keluarga Luo. Kepala keluarga hampir berdiri dengan marah. Mendengar itu, Zhao Feng hanya menatap dengan dingin. Tatapannya membuat kepala keluarga dan para petinggi keluarga merasa dingin. Meong, meong, seekor kucing kecil abu-abu perak muncul di bahu Zhao Feng. Keberadaan kucing ini menyebabkan para petinggi keluarga Zhao menjadi waspada. Tetua yang beruban dari sebelumnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat menghentikan kepala keluarga. Dengan campur tangan Pangeran ke-8, pernikahan dengan keluarga Luo tidak akan mungkin terjadi. Tianyi, kita seharusnya tidak terlalu memikirkannya, kata tetua dengan rambutnya beruban, dan para petinggi keluarga memeriksa Zhao Feng dengan pandangan yang baru. Sedangkan untuk meminta maaf kepada keluarga Luo, aku bahkan tidak memikirkan hal itu lagi, kalimat Zhao Feng berikutnya mengejutkan kepala keluarga dan yang lainnya. Keluarga Luo lah yang ingin membatalkan pernikahan sejak kesempatan pertama, jadi tidak ada yang salah dengan Zhao Feng mengirimkan surat penolakan pertunangan. Keluarga Luo mungkin akan merasa seperti kehilangan muka. Meskipun mereka mungkin tidak melakukan apa-apa kepada kita secara langsung, mereka akan mendukung keluarga Yin secara rahasia. Kakek Zhao khawatir. Baru-baru ini, keluarga Yin didukung oleh kekuatan misterius, memperluas dan mengambil alih kekuatan keluarga Zhao. Keluarga Zhao berada di ambang kehancuran. Tujuanku untuk pulang kali ini adalah untuk menyingkirkan keluarga Yin. Setelah keluarga Yin dihancurkan, keluarga Zhao tidak akan memiliki lawan lagi di daerah Yunling. Sebuah cahaya dingin berkilat di mata Zhao Feng. Menyingkirkan keluarga Yin, hati para petinggi keluarga Zhao bergetar. Mereka merasa bahwa Zhao Feng menjadi sangat sombong. Namun melihat kepercayaan dirinya, burung Yinming, dan seekor kucing kecil, mereka tidak bisa tidak percaya sedikit. Zhao Feng,
Kami percaya padamu. Kepala keluarga menganggukkan kepalanya, tetapi kata-katanya berubah. Tapi jika kau tidak bisa menghadapi bahayanya, kami harap kau akan pergi ke keluarga Luo dan meminta maaf. Minta maaf. Mungkin akan lebih mudah jika hanya menghancurkan keluarga Luo. Zhao Feng tertawa dengan senyum main-main ketika meninggalkan aula. Berandalan yang sombong, apakah kau tidak takut angin akan memotong lidahmu? Para petinggi keluarga Zhao meraung, tetapi pemuda itu tidak peduli. Dia terus berjalan semakin menjauh. Zhao Feng memiliki kamarnya sendiri di kastil keluarga Zhao. Zi, sosok tua mendorong dan membuka pintu lalu memasuki ruangan. Itu adalah kakek Zhao. Kau bukan Fen? Kakek Zhao menatap Zhao Feng dan berkata dengan nada bergetar dan sedih. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.